Yo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Jadi di sini bersama Dr. Evan, just kidding. I'm not a doctor. Jadi di sini aku mau jelasin apa itu virus flu. Nah, flu itu penyakitnya, virusnya itu influenza. Jadi aku mau jelasin penyakit flu ini yang sekarang sedang tren-trennya lah, atau emang ya sering muncul, bahkan aku sendiri juga lagi kena. Jadi aku mau jelasin itu dan upaya mitigasinya, cara pencegahannya, biar orang-orang tuh nggak kayak aku yang sampai sekarang dari berapa bulan lalu belum sembuh-sembuh. Jadi aku bakal ngasih tahu virus flu itu apa, virus influenza itu apa, penyebabnya, gejalanya, dan cara mencegahnya. Dan jika kamu udah kena itu, kamu harus ngelakuin apa. Nah, aku bakal ngasih tahu itu semua ke kamu dalam satu video ini. Jadi, let's go. Virus influenza dan mitigasinya by me. Jadi, virus influenza itu apa sih? Penyakit flu itu apa sih? Nah, flu itu infeksi dari virus yang namanya virus influenza yang menyerang saluran pernapasan seperti tenggorokan, hidung, sama paru-paru, dan bisa lebih parah lagi gejalanya. Jadi gejalanya itu orang-orang tuh pertamanya kayak aku itu bakal demam, atau enggak hidung tuh udah mulai berlendir gitu karena kayak ada pilek, sama sakit kepala ya, pusing, dan juga yang paling aku sebel itu ada hidung tersumbat, apalagi batuk. Karena saya sebagai pemain basket, kas hidung tersumbat, otomatis saluran pernafasan saya untuk ngambil oksigen dan ngeluarin karbon dioksida itu susah banget. Jadi buat masukinnya aja susah, ngeluarinnya gampang ya. Jadi aku nggak bisa dapet stamina yang baik dong buat main. Itu tuh yang menyebalkan dari virus flu. Nah, lanjut. Jadi penyebabnya tuh apa sih sampai bener-bener ini menyebalkan banget gitu? Penyebab flu itu pertamanya tentunya dari virus yang bernama influenza. Nah, virus influenza itu dibagi jadi 3 tipe. Tipe A, tipe B, sama tipe C. Nah, di tipe A sama tipe B itu datangnya atau infeksi orang-orang itu secara musiman. Jadi kayak misal musim dingin, musim hujan yang lagi sekarang ini, ya jadi makanya temenku udah banyak yang kena virus ini karena ini lagi pada musimnya gitu. Jadi mereka semua pada kena deh. Nah, jadi itu bisa bikin parah ya, karena misal tiba-tiba lagi virus flu dan cuacanya dingin banget, ya otomatis ya bakal makin nyesek dong gitu kan. Nah, tadi A sama B, sekarang yang C nih. Nah, yang C itu tuh cuma kayak menimbulkan gejala-gejala kecil aja dan itu ringan. Itu biasanya sering emang. Jadi walaupun tanpa musim bisa aja muncul, mungkin karena ya aktivitas yang melelahkan, atau enggak emang lagi virusnya tuh lagi iseng-iseng aja gitu. Kayak ya kamu misal temenmu lagi bersin gitu, hajim, terus kamu kena air liurnya, jorok kan. Nah, itu virusnya masuk. Nah, ya udah terinfeksi dah kamu. Nah, atau habis itu di sini faktor resikonya. Nah, faktor resiko flu itu bisa gampang. Orang-orang tuh bisa gampang kena flu karena tidak sengaja, seperti yang aku bilang tadi, nggak sengaja ngirup atau kena percikan dari bersin seseorang, dari ingus seseorang. Dan itu tuh semua tersebar di udara, jadi kayak gini tuh nggak kelihatan karena emang tersebar di udara kan. Nah, gejalanya tuh bisa lebih meningkat kalau kamu ini, tanganmu ini, sabar lihat nih, tanganmu ini nyentuh mulut, nyentuh hidung sebelum kamu cuci tangan. Jadi otomatis misal kamu megang ini habis kena virus, habis kena percikan semburan, percikan bersinnya temen lah, terus kamu pegang, lalu kamu kenain ke hidung atau nggak mulutmu tanpa kamu sadar sebelum kamu cuci tangan, ya otomatis kamu udah kena tanpa kamu sadar. Tinggal nunggu gejala-gejala awalnya aja buat muncul gitu kan. Nah, jadi
itu kan untuk orang-orang kayak kita nih, kayak remaja gitu kan. Tapi masih ada yang bisa lebih gampang kena lagi, nggak cuma kita. Nah, kelompok yang gampang kena itu bisa seperti anak kecil under 2 years old, 2 tahun di bawah. Habis itu sama ibu hamil yang sedang mengandung anak, dan yang sudah melahirkan anaknya. Itu pasti mudah karena ya emang daya tahan tubuhnya lagi rendah-rendah banget kan. Sama yang udah lansia 65 tahun ke atas, sama orang-orang yang menderita penyakit tertentu. Itu kayak gangguan paru-paru, pernafasan, diabetes, sama penyakit jantung. Nah, dan juga ya yang seperti kata tadi aku bilang, pas ibu-ibu yang habis melahirkan dan daya tahan tubuhnya rendah. Orang-orang yang daya tahan tubuhnya lemah juga pasti lebih gampang buat kena itu. Kayak orang yang mengalami HIV AIDS. Nah, dan juga orang yang bekerja di panti jompo atau mungkin yang di rumah sakit gitu, kalau emang perlengkapannya kurang buat menjaga tubuhnya, ya otomatis mereka akan lebih mudah buat kena penyakit flu ini. Ya kan, virus di mana-mana gitu kan. Ya kayak gitu. Nah, oke, jadi penasaran nggak sih gejala flu tuh apa? Pasti orang-orang banyak tahu, tapi bakal ku jelasin lagi. Gejala flu tuh yang awal-awal banget dalam 2 atau 3 hari itu demam. Jadi dia bakal demam dulu, panas tuh. Habis itu muncul batuk. Habis batuk pilek. Nih udah kayak aku nih. Ini masih belum ada aja nih lendirnya nih, bentar lagi aku buang nih. Nah, baru tuh karena udah pileknya banyak, otomatis hidung kan tersumbat. Ya jadilah hidung tersumbat karena ya pilek di sini nih, di bagian sini kalau nggak salah, aku lupa ya. Sama karena saking banyaknya bisa aja kayak sakit kepala, pusing, nyeri otot. Nah, sama kecapean karena ya otomatis kalau hidung tersumbat oksigen buat masuk kan susah kan. Jadi kadang aku otomatis pakai mulut buat hirup nafas, tapi itu it's not that efektif gitu ya, nggak efektif banget. Nah, dan juga yang bikin kalau emang benar-benar udah parah itu bisa aja menggigil gitu kan, kedinginan banget gitu, sama berkeringat. Nah, itu kalau gejala flu yang udah lumayan parah. Nah, habis itu cara kamu mencegah flu-nya yang biar cara paling mudahnya gitu kan, biar nggak kena flu atau menjaga itu, otomatis ya kamu harus menjaga kebersihan dirimu sendiri sama menjaga kebersihan lingkunganmu. Jadi kalau lingkunganmu bersih, otomatis kamu juga bersih. Nggak tahu juga sih ya, tapi kayak gitulah. Nah, jadi caranya tuh ya otomatis seperti mencuci tangan dong dengan air dan juga sabun biar bersih. Or kayak pas corona covid kemarin, kita juga pakai hand sanitizer, kan ada alkoholnya gitu kan. Jadi kamu bisa cuci itu dengan hand sanitizer biar bersih. Nah, habis itu jangan suka atau sering nyentuh mulut, hidung atau mata kalau belum cuci tangan, karena ya nggak tahu kan ini tangan kotor atau gimana kan. Kalau kamu pegang otomatis bisa terinfeksi dong. Hampir tuh megang. Dan habis itu bisa juga kamu membersihkan area atau benda yang kotor, misal udah berdebu tuh, itu kamu bersihin. Di sekitarmu udah lumayan banyak kotoran, udah bersihin. Sama yang penting nih, jangan sering berbagi makanan atau penggunaan benda pribadi kayak botol, kayak gelas, kayak piring, sendok tuh terutama tuh. Jadi kan kita nggak tahu nih teman kita lagi sakit apa, kita juga tahu diri kita sendiri kalau kita lagi sakit apa, jangan kasih itu ke teman dong otomatis. Nah, kayak gitu. Nah, kalau lu terkena flu tuh, first kamu jangan deket sama orang dulu. Kalau kamu deket sama orang, otomatis orang yang bakal tertular. Jadi lebih baik kamu kena flu di rumah aja, kayak pas corona, hashtag di rumah aja gitu kan. Dan juga misal kamu batuk bersin, terus udah mau ngeluarin ingus, ya kamu harus siapin tisu atau nggak sapu tangan gitu kan. Misal mau batuk ya otomatis tutup pakai sapu tangan atau tisu. Kalau mau ngeluarin ingus ya pakai tisunya gitu, dikeluarin lalu dibuang. Jangan buang sembarangan juga, itu kan sarang virus kan. Nah, biar lebih aman lagi, pakai masker biar aman dong. Kan lu batuk kan ditutup masker dong. Nah, jadi penanganannya pas kamu udah sakit flu gini, kamu tuh harus istirahat yang cukup. Jadi jangan keluyuran malam-malam, jangan banyak kegiatan.
Dan juga minum air putih, jangan yang dingin. Kalau yang dingin malah lebih sakit. Mending air hangat atau air biasa lah, yang banyak. Kalau dikit doang juga nggak efek sih. Nah, kalau emang udah parah, ya udah mulai minum obat tuh, cari obat apa gitu di apotek. Dan bener-bener kalau udah gejalanya udah bikin penyakit lain muncul, kayak infeksi gangguan pernafasan, bener-bener kayak mau asma, gangguan jantung, itu kamu harus ke dokter biar bisa ditangani lebih lanjut, karena mereka yang lebih tahu kan, kayak gitu. Nah, jadi gini, pas corona kemarin kan itu bener-bener banyak orang yang kena corona dengan gejala yang sama seperti flu ini ya, flu, batuk, panas yang benar-benar udah di atas rata-rata, dan juga gangguan pernafasan yang sulit nafas. Oh ya, ini gangguan apa? Gangguan di pengecapan atau indera perasa. Kamu nggak bisa ngerasa. Nah, otomatis kalau misal virus influenza itu udah menyebar, atau virus corona itu udah menyebar, otomatis mitigasinya pemerintah itu nyuruh kita buat di rumah aja kan. Karena kalau di rumah aja, otomatis penyebaran virusnya dia nggak bakal kemana-mana, dia otomatis di rumah. Nah, kalau emang terpaksa keluar, ya berarti you harus pakai masker. You kalau mau pakai sarung tangan. Dulu ada kacamata yang depannya tuh ada kayak kacanya gitu, buat ya lah, biar kalau bersin batuk biar aman gitu kan. Ya, jadi itu penjelasan sedikit. Nah, ini nggak sedikit ya, because it's 10 minutes. Jadi itu penjelasan dari saya tentang virus influenza dan penyakitnya flu, dan bagaimana cara mitigasinya, pencegahannya, dan cara kamu nggak kena sakit itu. Jadi maaf jika ada kurang kata atau kesalahan. Ya, terima kasih sudah menonton. Thank you.